Film dibuka, memperkenalkan kita kepada seorang narapidana yang diketahui bernama Jimmy. Jimmy adalah mantan seorang perampok yang divonis penjara 10 tahun dan seminggu lagi akan dibebaskan. Ketika Jimmy sedang berbincang via telepon dengan seorang DJ wanita, seorang napi malah mencoba merayu si DJ dengan kata-kata yang kotor. Jimmy pun merasa risih, hingga inilah yang ia perbuat. Lalu seminggu kemudian, Jimmy akhirnya bebas dari penjara. Selama mendekam di penjara tersebut, Jimmy berteman baik dengan semua petugas sipir di sana. Bahkan, Jimmy memberikan bukunya kepada salah satu sipir. I have walked down every one of those paths. You said no. Ketika hendak keluar dari gerbang penjara, seorang sipir menasehati Jimmy agar sebisa mungkin menjauhi masalah jika tidak ingin kembali lagi ke penjara ini. This time, my friend. Tak lama setelah itu, Jimmy dihampiri oleh Charlie, yang merupakan partner lama Jimmy, saat masih aktif menjadi perampok. Tujuan Charlie menemui Jimmy, tak lain untuk mengajaknya kembali beraksi, yaitu merampok sebuah ban. Namun Jimmy yang sudah bertobat, langsung menolak ajakan Charlie, secara baik-baik. Akan tetapi, Charlie terus memaksa Jimmy, untuk menerima ajakannya. Menanggapi itu, Jimmy pun mengatakan setuju, tapi ia yang harus menyetir mobil Charlie. Dan Charlie pun mengiyakannya, sehingga inilah yang terjadi. 7 years, it's what I do. Jimmy langsung tancap gas, meninggalkan Charlie di tengah jalan. Singkat cerita, Jimmy sampai ke penginapan, dan memutuskan segera beristirahat. Karena di keesokan paginya, Jimmy berencana akan menjenguk anak dan mantan istrinya. Jimmy yang sudah bertobat, berharap agar si mantan istri bersedia menerimanya kembali. Singkat cerita, Jimmy sampai ke rumah si mantan istri yang diketahui bernama Clara. Jimmy mengatakan kepada Clara kalau ia sudah bertobat dan memohon kepada Clara agar bersedia menerimanya kembali. Jimmy pun berjanji akan berusaha menjadi suami dan ayah yang baik bagi putri sematawayang mereka. Namun sayangnya, Clara sudah lama move on dari Jimmy. Bahkan, Clara sudah memiliki pacar baru dan berencana akan segera menikah. Mendengar hal itu, Jimmy pun merasa sedih, tapi ia harus berlapang dada. Tak lama berselang, putri Jimmy yang bernama Maria pulang dari sekolahnya. Sama seperti ibunya, Maria juga kecewa dengan si ayah dan enggan menerimanya kembali. Akan tetapi, Jimmy tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan kembali hati putrinya. Take my breath away. Hingga di keesokan harinya, Jimmy mendatangi Maria di sekolah, dan berusaha mendapatkan maaf dari putri tercintanya itu. Jimmy mencoba menjelaskan, kalau sekarang ia sudah bertobat, dan berjanji, kalau ia tidak akan mengecewakan Maria lagi. Namun upaya Jimmy, untuk meluluhkan hati Maria, tampaknya masih belum berhasil. Karena sampai detik ini, sang putri masih kecewa dengan Jimmy. Hey man, everything's okay? I'm a different man now. Don't exist. Di waktu yang bersamaan, Jimmy melihat dua orang bocil yang sedang berkelahi. Kemudian, Jimmy datang dan berhasil melerai mereka berdua. Di mana hal itu membuat wali kelas Maria, yang diketahui bernama Donna, salut dengan aksi Jimmy tadi, yang mampu melerai dua bocil paling nakal di sekolah ini dengan begitu mudahnya. Blowing up the fireworks when not to. Everyone. Kemudian, Jimmy mengenalkan diri kepada Donna bahwa ia adalah ayah Maria, salah satu murid di sekolah ini. Donna lantas mengatakan kalau Maria dan semua murid di kelasnya akan berwisata ke museum minggu depan. Mendengar hal itu, Jimmy lantas menawarkan diri untuk menjadi pengawas para murid yang akan berwisata nanti. Mengingat, Jimmy juga sedang tidak ada pekerjaan dan bisa menghabiskan banyak waktu bersama putrinya yaitu Maria. Melihat aksi Jimmy yang berhasil melerai kedua murid tadi, tentu Donna langsung menyetujuinya. Namun sebaliknya, Maria yang justru tidak setuju, ayahnya menjadi pengawas mereka. Bahkan Maria mengancam, dirinya tidak akan pergi, jika ayahnya ikut serta. Sehingga dengan terpaksa, Jimmy batal menjadi pengawas para murid nanti. I love dinosaurs. I tell the truth and just let it go. I don't even know you. Berpindah di malam harinya, yang dimana Charlie kembali menemui Jimmy dan mendesak agar Jimmy beraksi kembali sebagai perampok. Bahkan, Charlie memberikan mobilnya kepada Jimmy, asalkan Jimmy bersedia beraksi kembali.
Namun Jimmy yang sudah bertobat, bersikeras menolak ajakan dari Charlie. Jimmy juga mengatakan, dirinya sampai tertangkap, dikarenakan ulah Charlie, yang dulu mengkhianati dirinya. I lost my kid! You're mine, Ray. You're one of us. Di keesokan paginya, Jimmy mendatangi rumah si mantan istri, untuk mengantar putrinya ke sekolah. Namun di sana, Jimmy malah bertemu, dengan pacar baru mantan istrinya itu. Yang mana hal itu, membuat pacar Clara cemburu, sehingga ia sengaja memanas-manasi Jimmy, dengan menciumi Donna di hadapannya. Tak lama setelah si pacar pergi, Clara kembali menegaskan, bahwa dirinya dan Maria, sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan Jimmy. Clara bahkan menyarankan Jimmy, untuk memulai hidup baru, dengan menikahi wanita lain, dan memiliki anak darinya. Menanggapi itu, Jimmy lantas mengatakan, kalau dirinya, hanya ingin menghabiskan sisa hidup, bersama Donna dan juga Maria. Clara lantas bertanya, bagaimana Jimmy bisa, membiayai hidup mereka berdua, sedangkan pekerjaan saja tidak punya. Karena keahlian Jimmy selama ini, hanyalah merampok bank saja. Just tell me what I gotta do. Try acting like a parent. Do you even have a job? Di keesokan harinya, Jimmy berusaha mencari pekerjaan, untuk membuktikan kepada Clara dan Maria, bahwa ia bisa mencari kerja yang halal. Akan tetapi, semua tempat yang Jimmy datangi, menolak lamaran kerjanya. Setelah mereka mengetahui, status Jimmy yang seorang mantan napi. Beruntung, ada sebuah restoran vegetarian, yang bersedia menerima Jimmy, sebagai tukang cuci piring. Tapi baru 1 menit diterima bekerja, Jimmy malah melontarkan candaan. Yang membuat pemilik restoran tersinggung, dan langsung memecatnya saat itu juga. Jimmy bercanda dengan mengatakan, kalau tubuh si pemilik restoran vegetarian ini, sepertinya kekurangan banyak protein, dan membutuhkan asupan daging yang cukup. Questions? Maybe you ought to give it a shot. Sepertinya hari ini, adalah hari sial bagi Jimmy. Bagaimana tidak, bukan hanya gagal mendapatkan pekerjaan halal, Jimmy juga harus kehilangan tempat tinggal, karena apartemennya hangus terbakar. Thing I had left in the world in that apartment. Putus asa mencari pekerjaan halal, Jimmy pun akhirnya memutuskan, kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu bergabung bersama Charlie, sebagai perampok ban. Tell me about the bank. 5 hari kemudian, Jimmy dan kelompoknya mulai beraksi, yaitu merampok sebuah ban, yang ternyata, berada tak jauh dari gedung sekolah putri Jimmy. Jimmy yang baru mengetahui akan hal itu, ia pun menolak beraksi, dan hanya akan berjaga di dalam mobil. Sedangkan Charlie dan yang lainnya, beraksi di lapangan. Let's do this! Trick or treat, everybody down! Big bucks, no whammies, baby. Namun secara kebetulan, Jimmy melihat putrinya, bersama dengan para murid lain, yang sedang bersiap-siap, akan berangkat ke museum. Seketika Jimmy pun sadar, bahwa yang ia lakukan ini, adalah sebuah kesalahan besar. Jika Jimmy kembali tertangkap, ia tidak hanya, akan kembali mendekam di penjara, selama puluhan tahun. Tetapi Jimmy juga akan, kehilangan Donna dan Maria, untuk selama-lamanya. Tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Jimmy langsung keluar, dan membuang kunci mobil Charlie. Kemudian, Jimmy bergegas masuk, ke dalam bis sekolah Maria, yang bersiap akan beranjak pergi. Maria yang kaget melihat kemunculan Jimmy, ia pun langsung mengusir sang ayah, keluar dari bis tersebut, tapi Jimmy menolak. Pada waktu yang bersamaan, Charlie dan kedua anak buahnya, sudah berhasil menguras uang ban. Mereka bertiga panik, melihat Jimmy sudah menghilang, bersama dengan kunci mobil Charlie. Mereka semakin dibuat panik, setelah mendengar suara siren polisi, yang mendekat ke arah mereka. Mereka langsung bergegas melarikan diri, dengan cara berlari secara berpencar, dalam keadaan panik. Sehingga rekan Charlie yang bernama Tommy, tak sengaja menjatuhkan koper uang rampokan, di antara tumpukan koper para murid. Tommy yang panik dan ketakutan, tak menghiraukan lagi tas tersebut, dan langsung berlari sekuat tenaga. Tapi Charlie dan temannya yaitu Toby, sempat melihat si supir bis, memasukkan tas uang rampokan mereka, ke dalam bagasi bis sekolah tersebut. Karena si supir bis mengira, itu adalah tas milik salah satu murid. Namun Jimmy dan Toby, tak sempat mengambil kembali tas tersebut, karena polisi sudah keburu datang. Bahkan rekan mereka yaitu Tommy, pada akhirnya, berhasil diringkus oleh polisi.
Kemudian, Charlie dan juga Toby berhasil membobol sebuah mobil dan berusaha mengejar bis tersebut. Charlie dibuat kaget melihat Jimmy yang ternyata berada di dalam bis itu. Namun dalam aksi pengejaran ini, Charlie malah tak sengaja menabrak bis lain, sehingga membuat mobil mereka mogok. Sementara di dalam bis, Jimmy berusaha mendekati Maria dan mengajaknya bicara dari hati ke hati. Namun di tengah itu, seorang bocil nakal bernama Martin malah membuat Jimmy kesal. Sehingga Jimmy pun langsung memarahinya, sembari mencoba menakut-nakutinya. Kemudian, Jimmy menasehati semua murid untuk menjaga sikap dan tidak berisik. Atau kalau tidak, Jimmy akan menurunkan mereka di tengah jalan. Your hands. Berpindah ke Tommy, yang terbaring sekarat di rumah sakit. Kemudian, Tommy diinterogasi oleh dua orang detektif terkait perampokan bank tadi. Tommy lantas memberi keterangan terkait 3 anggota rekannya yang terlibat dalam perampokan tadi, termasuk Jimmy. Tommy bahkan mengatakan terkait tas uang hasil rampokan mereka yang tak sengaja kebawa oleh bis sekolah yang sedang berwisata. Oh, the day, mommy. We saw a shooting star. Yeah. Singkat cerita, para murid tiba di Museum Dinosaurus. Akan tetapi, pemandu museum berhalangan hadir. Sehingga tak ada yang memandu, sekaligus menjelaskan terkait jenis dan asal-usul dinosaurus yang sedang diteliti oleh para murid. Namun tanpa disangka, Jimmy mengetahui banyak hal tentang jenis dan asal-usul dinosaurus. Karena di dalam penjara, Jimmy menghabiskan waktu dengan membaca banyak buku, termasuk buku tentang dinosaurus. Tentu Jimmy bersedia menjelaskannya kepada semua murid. No problem. You know what that means? Kinda like dinosaur robbers. Adegan berpindah pada sejam kemudian, di tengah memandu para murid, Jimmy melihat kemunculan Charlie dan Toby. Kemudian, Jimmy memberitahu semua murid untuk melanjutkan tur mereka. Sedangkan Jimmy sengaja memancing Charlie dan Tommy untuk mengikutinya sampai ke toilet. Setibanya di dalam toilet tersebut, Jimmy mulai menghajar mereka berdua. Setelah mereka berdua berhasil ditumbangkan, Jimmy lantas mengatakan kalau dirinya tidak ingin berurusan lagi dengan mereka berdua. Tommy lantas menjelaskan kalau tujuan mereka mengikuti Jimmy bukan mengajaknya merampok, tetapi untuk mengambil kembali tas uang hasil rampokan mereka yang tak sengaja dimasukkan oleh supir ke dalam bagasi bis sekolah. Mengetahui akan hal itu, Jimmy pun berjanji kepada mereka berdua kalau dirinya akan mengembalikan tas tersebut, tetapi bukan di sini. Kemudian, Jimmy menyuruh Charlie dan Toby untuk menunggunya di sebuah tempat. Kemudian, Jimmy mengendarai bis tersebut ke tempat yang sudah ia janjikan kepada Toby dan Charlie. Setibanya di tempat tujuan, Jimmy langsung mengambil tas tersebut dari dalam bagasi bis. Melihat tas yang berisi penuh uang, Jimmy sempat tergoda untuk mengambilnya. Akan tetapi, Charlie yang sudah berada di tempat itu, ia pun langsung menelpon Jimmy dan mendesak agar tas tersebut segera Jimmy serahkan. Kalau Jimmy berani mengambilnya, Charlie pun mengancam akan menyakiti putri Jimmy. Tak ingin putrinya celaka, Jimmy langsung mengantar tas tersebut kepada Charlie dan Toby. Namun belum sempat tas itu diserahkan, kedua detektif malah muncul dan berusaha menangkap Toby dan Charlie. Beruntung keduanya berhasil menghilangkan jejak dengan cara melakukan penyamaran. Karena detektif polisi sudah terlibat, Charlie pun dengan terpaksa meminta bantuan kelompok gangster untuk mendapatkan kembali tas uang mereka. Kelompok gangster setuju untuk membantu, karena Charlie dan Toby berjanji akan membagi dua uang hasil rampokan tersebut. Beralih ke semua murid yang masih lanjut berwisata. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Joshua, pemuda yang ditaksir oleh Maria. Oh no.
Talk to you later. Selesai itu, semua murid kembali ke hotel untuk beristirahat. Di waktu yang bersamaan, si supir bis juga sampai ke hotel tersebut. Kemudian, Jimmy langsung mengamankan tas uang rampokan geng Charlie dari dalam bagasi bis tersebut. Jimmy juga meminta maaf kepada si supir karena telah meninggalkannya di depan museum. Why'd you take my bus, man? Sorry about that, buddy. Thank you very much, my friend. Oh, we're cool. Sementara itu, si bocil nakal yaitu Martin, malah memesan kembang api untuk mengusir kebosanan selama di hotel. Sedangkan Jimmy, kembali menghubungi Charlie, memintanya untuk menunggu di depan hotel, karena Jimmy akan mengembalikan tas tersebut. Namun Charlie menolak, karena dirinya khawatir, kedua detektif polisi tadi, akan kembali memburu mereka. Charlie malah memaksa Jimmy, untuk mengantar tas uang tersebut, ke markas kelompok gangster. Yang dimana Jimmy sendiri, kenal dengan kelompok tersebut, termasuk dengan alamat markas mereka. Jimmy tentu kesal dengan Charlie, yang malah melibatkan kelompok gangster brutal, yang berpotensi membuat masalah baru. Tapi Jimmy terpaksa harus mendatangi markas mereka, untuk mengantar tas uang tersebut, agar urusan ini cepat selesai, dan geng Charlie berhenti mengganggu hidupnya. Hands, you'll get your money. I got other ideas. Namun sebelum mengantar tas tersebut, terlebih dahulu, Jimmy mengajak putrinya jalan-jalan. Maria sudah memaafkan Jimmy, karena ia telah sadar, kalau ayahnya itu memang sudah bertobat. Bahkan Maria sangat bangga kepada Jimmy, yang ternyata tidak hanya baik, tetapi juga sangat pintar. Karena mengetahui banyak hal, tentang binatang purbakala, terutama dinosaurus. You're really into this. Di saat ayah dan anak ini, sedang menghabiskan waktu bahagia bersama, wali kelas Maria, malah didatangi oleh kedua detektif. Mereka memberitahu si wali kelas, bahwa si pengawal para murid yaitu Jimmy, adalah buronan rampok, yang sedang mereka incar. Bahkan, mereka juga memberitahu si wali kelas, kalau ayah Maria tersebut, adalah seorang mantan napi rampok, yang baru keluar dari penjara. Akan tetapi, baru 9 hari keluar dari penjara, Jimmy malah sudah beraksi kembali. Mengetahui akan hal itu, tentu si wali kelas sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka, telah mempekerjakan seorang perampok, menjadi pengawal semua muridnya. Setibanya di depan hotel, Jimmy lantas menyuruh Maria masuk, karena dirinya harus menelpon seseorang, dan akan menyusul nanti. Namun setibanya di lobi hotel, Maria tak sengaja melihat berita di televisi, terkait ayahnya yang menjadi buronan polisi, atas kasus perampokan yang terjadi hari ini. Mengetahui akan hal itu, tentu Maria sangat kaget, sekaligus kecewa dengan ayahnya. Maria lantas menemui si ayah, dan langsung mengutarakan kekecewaannya. Oh look, it's Ray Brad. I was robbing that bank. Boss, with you. And your fingerprints just happen to be on the... There, I was in the car. Namun pada akhirnya, Jimmy berhasil meyakinkan Maria, bahwa ia sama sekali tidak terlibat, dalam perampokan yang dimaksud. Status dirinya yang sekarang menjadi buron, hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Di waktu yang bersamaan, Jimmy melihat kedua detektif polisi, yang sedang mengincar dirinya. Kemudian, Jimmy menyuruh Maria, mengambil tas uang yang ia sembunyikan, di dalam kamar hotelnya. Coming back here. Setelah itu, Jimmy menyuruh Maria, untuk menunggunya di kamar hotel. Sedangkan dirinya, akan mencoba membereskan masalah yang terjadi. Namun tanpa disangka, Charlie dan Toby, sudah berada di dalam hotel, dan berhasil menculik Maria. statistics. And it's Ray. Singkat cerita, Jimmy tiba di markas kelompok gangster. Jimmy berniat menyerahkan tas tersebut, tapi kelompok gangster ini, malah langsung menyerang Jimmy, hingga terjadilah aksi baku hantam. Mereka berniat menghabisi Jimmy, atas perintah dari Toby dan Charlie, guna melenyapkan jejak saksi. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Jimmy langsung menelpon Charlie, melapor kalau kelompok gangster ini, semuanya sudah tewas ia bantai. Mendengar hal itu, Charlie lantas memberitahu Jimmy, bahwa Maria, kini ada di tangan mereka. Jika Jimmy ingin putrinya selamat, Jimmy harus menyerahkan tas tersebut kepada mereka. Jimmy pun setuju untuk melakukan pertukaran, yang akan terjadi di suatu tempat. And instead, you kidnap my daughter, you So here's how we're gonna do this. Sementara itu, si wali kelas baru menyadari, kalau Maria tidak bersama mereka. Mereka semua menduga, Maria sedang bersama ayahnya.
Singkat cerita, Jimmy tiba di tempat pertukaran. Sebelum turun dari mobil, Jimmy sempat meminta bantuan si supir taksi. Kemudian, pertukaran pun dilakukan. Sesaat setelah Maria masuk ke dalam taksi, si supir langsung tancap gas, mengantar Maria menuju ke hotel. Sedangkan Charlie baru menyadari, kalau tas yang diserahkan Jimmy, hanyalah berisi selimut dan bantal. Murka karena dijebak, Toby dan juga Charlie, langsung menodongkan senjata ke arah Jimmy. Shoot you now. Shut up! You were... Setibanya di hotel, Maria langsung diinterogasi oleh kedua detektif polisi terkait keberadaan Jimmy sekarang. Maria lantas mengatakan kalau ia juga sedang mencari ayahnya yang telah pergi entah kemana. I don't know where he is. He wasn't a part of that robbery. Setelah itu, Maria menemui Joshua dan berhasil meyakinkannya bahwa ayahnya yaitu Jimmy sama sekali tidak bersalah, seperti yang diberitakan oleh polisi dan media. Maria lantas meminta bantuan Joshua untuk menyelamatkan ayahnya yang sekarang sedang dalam bahaya. Percakapan antara Joshua dan Maria didengar oleh seorang temannya dan juga kedua bocil nakal. Mereka yang bosan menunggu di hotel, lantas menawarkan diri untuk ikut menolong ayah Maria. Kemudian, Martin langsung membuat kegaduhan di hotel tersebut menggunakan petasan yang ia pesan, bertujuan mengalihkan perhatian wali kelas dan kedua detektif polisi. Sehingga dengan begitu, mereka bisa meninggalkan hotel untuk segera menyelamatkan ayah Maria. Untuk menghemat waktu, mereka malah pergi dengan mengendarai bis wisata sekolah. Driving the bus. Yeah! Stage just keeps getting better! Maria dan teman-temannya berhasil melacak keberadaan Jimmy sekarang lewat monitor GPS di ponsel Jimmy. Sementara itu, Jimmy diinterogasi sembari dihajar terkait keberadaan tas uang tersebut. Akan tetapi, Jimmy enggan memberitahu karena Charlie dan juga Tony tetap akan menghabisi dirinya dan Maria guna membungkam saksi mata. Singkat cerita, Maria CS tiba di tempat tujuan dan langsung menyusup ke dalam markas untuk menemukan keberadaan Jimmy secara berpencar. Sedangkan teman Maria yang panik, ia memilih menunggu di mobil sembari menghubungi polisi. Kemudian, kedua bocil nakal mulai beraksi dengan sengaja meledakkan petasan untuk mengecoh Charlie dan Toby. Suara petasan tersebut berhasil membuat Charlie dan Toby panik, lalu bergegas keluar dari ruangan tersebut. Kesempatan itu lantas digunakan oleh Jimmy untuk menghubungi bantuan. Hingga tanpa sengaja, ponsel Jimmy terhubung ke sebuah stasiun radio yang biasa Jimmy hubungi saat di penjara. Si DJ radio tersebut langsung menyiarkan terkait Jimmy yang sekarang sedang disandra. Sementara itu, Toby berhasil menemukan Martin dan ia pun berusaha menangkapnya. Akan tetapi, Toby sendiri yang pada akhirnya terkena jebakan yang dipasang oleh teman Martin. Sedangkan Maria berhasil menemukan keberadaan ayahnya. Namun di waktu yang bersamaan, Charlie berhasil memojokkan posisi Jimmy. Merasa sudah di atas angin, Charlie lantas membuat pengakuan jujur bahwa Jimmy sama sekali tidak terlibat dalam perampokan ini. Dengan kata lain, Charlie hanya memanfaatkan Jimmy yang sekarang sudah bertobat. Namun tanpa Charlie sadari, pengakuan jujurnya tersebut disiarkan secara langsung di radio dan didengar oleh jutaan orang, termasuk polisi. Sehingga dari pengakuannya tersebut, membuktikan bahwa Jimmy tidak bersalah. Di saat Charlie akan menghabisi Jimmy, pasukan polisi pun muncul, dan pada akhirnya, berhasil meringkus Charlie dan Toby. Kemudian, polisi mengucapkan terima kasih kepada Jimmy, Maria dan juga teman-temannya, karena mereka telah membantu polisi menangkap dua orang buronan rampok, yaitu Charlie dan Toby. Tak lama Ibu Maria datang, dan pada akhirnya percaya bahwa Jimmy memang sudah bertobat. Singkat cerita, Jimmy sekarang sudah memiliki pekerjaan halal, yaitu menjadi seorang penyiar radio. I'm having a little trouble adjusting to, excuse me. Di akhir film, terlihat Jimmy kembali menikahi Clara, yaitu Ibu Maria. Kemudian, film pun selesai.